Siapakah Aurelius Augustinus? Aurelius hidup kurang lebih 1600 tahun yang lalu di Afrika Utara, tepatnya di Algeria. Mengapa dia penting? Salah satunya karena ia adalah ahli teologi yang berpengaruh besar pada gereja mula-mula. Buku yang ia tulis masih tergolong klasik dan masih dapat ditemukan di rak-rak kebanyakan toko buku dan perpustakaan. Tetapi perjalanan hidup Augustinus penuh dengan liku-liku. Agustinus lahir pada tahun 354 di salah satu provinsi Romawi di Afrika. Dan sejak muda, dia sudah mengenal peperangan antara terang dan kegelapan. Ibunya Monica adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, tetapi ayahnya, Patricius, adalah penyembah berhala, seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Awalnya, Agustinus menganut ajaran Manikeisme. Manikeisme mengajarkan dua prinsip dasar yang bertentangan, yaitu yang baik dan yang jahat. Akan tetapi, Agustinus belum menemukan kedamaian dalam ajaran ini. Karena itu, Agustinus meninggalkan ajaran Manikeisme dan menganut ajaran skeptisisme yang mengajarkan bahwa tidak mungkin manusia mencapai suatu kebenaran. Namun, ajaran skeptisisme Agustinus tidak bertahan lama. Agustinus kemudian menganut ajaran Neoplatonisme setelah membaca karya Plotinus. Ajaran ini yang terakhir dalam hidup Agustinus telah mengantarkannya untuk menganut ajaran yang paling diyakininya, yaitu ajaran Kristen. Agustinus merasa nyaman dengan ajaran Kristen sehingga seluruh hidupnya diserahkan pada kepentingan Tuhan Kristen. Karena itulah, pada tahun Agustinus dinisbahkan menjadi imam. Melihat reputasinya yang cemerlang, 4 tahun kemudian Agustinus diangkat sebagai uskup Hippo. Dia wafat pada tanggal 28 Agustus tahun 430. Agustinus meninggal dunia dalam kesucian dan kemiskinan, karena seluruh hartanya diwariskan pada kepentingan ajaran Kristen dan umat. Selanjutnya, pemikiran filsafat Agustinus. Yang pertama, menolak skeptisisme. Seperti telah disinggung sebelumnya, Agustinus pernah menganut skeptisisme, namun akhirnya meninggalkannya. Menurut Agustinus, bahwa ia percaya dirinya, aku dapat meragukan sesuatu di luar aku, atau aku dapat meragukan kepastian segala sesuatu. Akan tetapi, ketika aku meragukan segala sesuatu, aku tidak dapat meragukan bahwa aku sedang meragukan segala sesuatu. Karena itu, menurut Agustinus, harus ada yang diterima bahwa pasti aku sedang meragukan sesuatu. Dalam ungkapan lain, setelah Agustinus mempelajari skeptisisme, ia kemudian tidak menyetujui karena di dalamnya terdapat pertentangan batiniah. Menurut Agustinus, pemikiran manusia ada batasnya, tetapi pikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian yang tidak ada batasnya, yang bersifat kekal, abadi. Artinya, akal pikiran manusia dapat berhubungan dengan sesuatu kenyataan yang lebih tinggi. Dengan argumen ini, Agustinus telah meruntuhkan skeptisisme yang meragukan segalanya. Yang kedua, tentang sumber pengetahuan. Menurut Agustinus, di dalam diri manusia terdapat perangkat alamiah untuk menggapai pengetahuan atau kebenaran. Perangkat itu adalah indera. Akan tetapi, indera tidak dapat menangkap pengetahuan adanya ide-ide rohani. Ide rohani ini dipancarkan dari Tuhan. Yang ketiga, tentang penciptaan alam semesta. Pandangan Agustinus mengenai alam semesta sangat berbeda dengan para filsuf Yunani pada umumnya, yang mengatakan bahwa alam semesta berasal dari bahan atau materi tertentu seperti air, api, tanah, udara, atom, dan lain sebagainya. Menurut Agustinus, alam semesta diciptakan oleh Tuhan dari ketiadaan, atau lebih tepatnya Tuhan menciptakan alam semesta ini tidak menggunakan materi apapun. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan alam semesta ini tidak menggunakan materi, tetapi langsung menjadikannya. Filsafat yang dikembangkan Agustinus secara esensial adalah filsafat pengalaman keagamaan dan merupakan sumber bagi mistisme dan etika barat. Jadi, materi, ruang, dan waktu yang dapat kita indra serta rasakan ini menjadi ada setelah Tuhan menciptakannya. Sebelumnya tidak ada hal-hal tersebut, karena itu alam semesta ini tidak abadi dan bisa rusak.